sebenarnya kamu benar-benar kaya atau cuma kelihatan kaya doang sih? Halo, selamat datang di Syafiq Oke Guys Podcast. Obrolan kekinian tentang keuangan dan ekonomi syariah. Masih bersama kita nih Mbak Aci. Halo Mbak Aje. Apa kabar Mbak? Wah, Alhamdulillah. udah sampai 7 purnama loh Mbak. Finansial literasi keuangan dan penyiapan persiapan kemapanan finansial. Wah, ini Mbak Aci memang aslinya gitu ya. Mbak Aci memang full down MBAC FP ya, financial planner handle kita. Mbak, hari ini kita diskusi topik agak sensitif ini Mbak. Ini masalah isu gitu ya. Dan ini nanti Mbak Aci katakan kulit mendalam ya. Dan mungkin juga pengalaman Mbak Aci sebagai foundernya Stone Community ya, bersama saya sebagai host kalian. Kita akan membicarakan isu utama tadi. Kira-kira potensi masalah apa Mbak? Misalnya tadi kita lanjutkan tentang financial journey. Nah, mungkin ada hal yang harus kita waspadai Mbak. Oke, jadi financial journey setelah jadi habis karir nih, karir awal, kemudian biasanya nikah gitu ya, yang umum ya. Biasanya sebelum hal yang sensitif ini ada satu lagi yang terlewat, yaitu memiliki anak. Aduh, luggage-nya banyak banget Mbak. Tapi intinya gini, ini secara tahapan ya, gitu. Menyiapkan anak baru topik ini, gitu. Karena ini biayanya tidak murah, apalagi di Jogja. Oh iya. Apa saja itu yang tidak murah yang harus dimasukkan di dalam financial planner kita? Iya, karena memiliki rumah memang semua orang pengen punya rumah, tapi kita harus make sure sama kebutuhan kita. Kebutuhan rumah kita itu sebenarnya seperti apa sih? Kalau baru menikah, butuh nggak sih rumah dengan luasan yang sangat besar, gitu ya? Kemudian butuh nggak sih ornamen? Kalau sekarang kan semua rumah harus terlihat kece. Males, tapi itu keju, ubinnya kunci. Keju, aduh, kita sudah sampai ngomongin sandang, pangan, papan. Nah, rumah Mbak. Dan Mbak kalau gitu saya sewa aja deh Mbak, gimana Mbak? Kira-kira ini dilema lebih baik beli ya atau sewa nih Mbak kalau ngomongin papan. Untuk awal ya, kan kemampuan finansial orang berbeda-beda. Ya, yang kita harus make sure sejak awal adalah financial check up karena itu kunci sebelum kita melangkah gitu. Setelah buat financial journey ini kita udah tahu nih kita mau beli atau punya rumah 3 tahun setelah pernikahan. Nah, kita pastikan dulu kita pengen rumah yang seperti apa. Segitunya Mbak. Yes. Rumah seperti apa tuh di mana Mbak? Serealistis apa nih kita ngobrol dengan pasangan kita nih? Buat para jombloan tolong dipersiapkan, ini financial planner yang luar biasa. Silakan Pak. Jadi kita nggak harus exact ya, namanya juga planning. Betul. Gitu. Tapi paling tidak kita punya gambaran kita pengen hidup di rumah yang seperti apa, yang memang nyaman untuk keluarga kita, yang memang cukup untuk keluarga kita. Cukup bukan berarti berlebih. Betul banget Mbak. Bukan berarti berlebih-lebihan, tapi yang cukup. Betul. Gitu. Kemudian kita harus survei gitu. Kita harus tahu, berapa sih harga rumah di Jogja sekarang ini. Langsung pendidikan Jogja. Jadi iya. Kalau di Jogja tuh Jogja sekarang malah. Iya. Ya depend on ya, karena kan setiap orang punya prestis sendiri, punya kepuasan sendiri atas aset-asetnya. Nah, itu dipertimbangkan budgetnya. Berapa sih mampu kita gitu. Nah, karena dari budget itu kita akan tahu baiknya kita beli dengan hutang atau kita sewa. Menarik Mbak. Kira-kira beli dengan hutang apakah lebih visible daripada kita sewa? Kadang-kadang teman-teman ini saking
pendengar kita ini sangat luar biasa cerdas nih Mbak. Mereka hitungannya lain daripada aku buat sewa, mending aku lempar ke KPR. Nah, kira-kira menurut pendapat Mbak Aci gimana? Tetap yang harus diperhitungkan adalah kemampuan finansial kita, gitu. Karena saat kita memutuskan KPR, ada hutang, ya, yang harus disadari adalah dalam akun financial statement kita, gitu. Pasti hutang kita langsung melonjak, gitu. Dan hutang melonjak itu kan nilainya adalah sampai lunas, gitu. Padahal aset kita nih, berarti kan harga saat ini, gitu. Artinya ada ketimpangan antara aset dan liabilitas atau hutang. Begitu itu sudah ketimpangan kan kita sudah dinyatakan tidak sehat secara finansial, meskipun mungkin secara cash flow kita bisa membayar cicilan itu, gitu. Tapi secara financial statement nilai hutang kita jauh lebih besar daripada nilai aset kita. Berarti nggak boleh hutang Mbak? Atau kalau gitu gimana? Kapan Mbak? Kalau dapat rumahnya gitu kan, masa ya kontrak terus gitu ya, sewa terus Iya. gitu. Makanya harus dipersiapkan. Normally biasanya 7 tahun setelah pernikahan. I see, itu yang jadi patokan kita ya. Ya, normal. Kira teman-teman bisa menimbang lah dalam 7 tahun itu rentang pertimbangannya Ya. masuk atau enggak gitu. Ya. Gitu. Mau misalkan nih gitu, hitungannya adalah sewa. Sewa selama 7 tahun tuh kira-kira berapa budgetnya. Kemudian tadi kan sudah memutuskan pengen KPR, berarti sebenarnya sudah ada dana down payment gitu kan. Down payment ini yuk kita istilahnya siapkan untuk tools keuangan yang lainnya yang dimana dia lebih berkembang gitu ya. Kalau misalkan KPR kita butuh sekarang itu normalnya 20 tahun. Ya Mbak, seusia dong Mbak sama saya 17 plus gitu ya Mbak ya. Sip. 20 tahun Mbak. Bahkan ada yang sampai 30 tahun. Means bahwa kita punya cucu, kita masih punya hutang sama rumah. Jadi kita mewariskan hutang gitu ya Mbak. Yes. Anak cucu kita. Jangan Mbak gitu. Ya, itu harus artinya gini, kita harus tahu bahwa itu resiko yang cukup besar dalam kehidupan kita. Gitu. Sehingga lebih baik gimana ya, lebih baik perhitungkan dulu. Gitu. Jangan sampai 30 tahun tadi gitu. Kalau bisa 10 tahun kenapa harus 30 tahun? Dimanfaatkan dan kita hitung juga ya dalam periode tersebut ya. Kita mampu atau tidak? Dan mau tidak kita mengambil risiko. Iya. Caranya menangkalnya gimana Mbak? Jadi nanti kita hitung. Jadi kita bisa minta ke pihak bank ya, perbankan, hitungkan kalau 10 tahun bagaimana skenarionya, 20 tahun bagaimana skenarionya, dan 30 tahun seperti apa skenarionya. Dan kalau memang sudah diputuskan untuk KPR dulu nih gitu ya, yang penting punya aset dulu gitu, ya nggak masalah. Tapi kalau bisa setiap ada jumlah uang yang besar itu dipakai untuk mengurangi pokoknya. Itu kayaknya memang seperti mengurangi pokok itu, mengurangi beban pikiran kita juga ya Mbak ya, supaya nanti juga pembayaran installment angsurannya lebih kecil dan lebih cepat selesai. Jadi cuman kadang di Indonesia itu ada 2 hal nanti gitu, artinya gini, hampir bersamaan, yaitu penyiapan setelah menikah ya, penyiapan rumah, dan biasanya orang kalau sudah punya rumah pengennya punya roda 4 nih. Wah. Nah kalau sampai itu terjadi dan double, motor digabungin roda yang 4 gerobak gitu ya. Oh gerobak Mbak, itu 8 atau 6 itu malah Mbak. Aduh memang ya banyak sekali yang harus dipertimbangkan jadi Mbak. Kita secara riset anak muda usia 25 lah, 25 yang sudah mulai merencanakan keuangannya rata-rata sampai 7 tahun ya. Ini bukan menakut-nakuti, but it's real ya. Paling tidak akan menghabiskan itu bukan berarti semua untuk jajan ya, bisa untuk aset, bisa untuk tadi persiapan pernikahan dan sebagainya, itu kurang lebih sekitar 700 sampai 1 miliar. This is a very serious problem. Tapi bukan berarti tidak mungkin untuk dikelola itu ya. Makanya literasi keuangan kita, terutama mengatur pemaparan finansial kita, emang harus dimulai sejak dini gitu. Betul. Ya. Waduh, tapi kalau situasinya kayak gini gimana dong Mbak? Tunggu dulu. Aduh, saya sudah mulai cembut dengan angka-angka tadi. Tapi kita akan diskusikan Mbak dengan situasi yang nggak menentu
Boleh. Stay tune teman-teman di Syafiq Oke Guys Podcast, obrolan kekinian tentang keuangan dan ekonomi syariah. Stay tune Mbak Aci. Siap.